Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Alam Syahputra. Hari ini kita akan belajar gimana caranya ngerawat luka bisa operasi di rumah. Yuk. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan untuk perawatan luka di rumah ini, yang pertama ada kresek kecil idang tempat sampah, terus ada cairan pencuci luka, ada obatan yang untuk lukanya tergantung nanti dapatnya apa, terus ada kasa steril, ada perlak atau underpad untuk alasnya gini, kemudian ada sarung tangan yang pasti, ada gunting sama plester yang terakhir ya. Nah, sebelum kita memulai perawatan luka untuk luka-luka operasi ini, pertama kita dekati alat dan bahannya dulu, terus kita siapin kresek kecil di dekat pasien. Ini kini gunanya sedang kita buang sampah. Kemudian kita buka perlaknya di dekat pasien. Nah, ini jadi alas bersih kita kini. Kemudian kita cuci tangan. Cuci tangan 6 langkah sesuai anjuran Kemenkes ya. Jangan lupa untuk cuci tangan ini pakai sabun biar bakteri-bakterinya mati. Nah, setelah cuci tangan, langkah selanjutnya adalah kita pakai sarung tangan pertama. Nah, untuk sarung tangan yang pertama ini fungsinya adalah untuk kita ngebuang perban yang kotor dari luka pasien. Oke, sarung tangan pertama ini selanjutnya kita pakai untuk ngebuka perban pasien. Setelah itu kita buka perbannya. Kita buka dari mulai plester. Kalau agak sakit, bukanya bisa dibantu dengan kasa basah atau kertas alkohol. Terus kita bukanya ke arah rambut tumbuh. Jadi biasanya rambut tumbuh itu ngarahnya dari atas ke bawah. Nah, setelah itu kita harus lihat, kita pencet sedikit, dipencet tepi-tepinya agar kita lihat ada keluar nanah dalam jumlah banyak atau enggak, terutama kalau ada luka operasi ini. Selain kita pencet-pencet, kita harus lihat juga ada apa enggak tanda infeksi kayak kemerahan di sekitar luka, terus banyak atau enggak nanah yang keluar. Udah, kita buka sarung tangannya, buang ke tempat sampah. Terus yang selanjutnya kita siapin adalah dekate cairan pencuci luka sama obatnya, kita dekate. Terus kita siapin kasa steril, kita buka sesuai kebutuhan. Kemudian kita pasang sarung tangan lagi. Selama
Kita kini megang ini, usahakan bagian tengah ini tidak boleh dipegang. Nah, sebelum kita sebelum kita masuk ke untuk ngelap, pertama yang penting adalah belajar cara megangnya, itu ujungnya saja Jadi bagian ini tidak dipegang, kemudian yang ini yang kita pakai untuk ke pasien. Pada saat kita ngelap yang pertama, cairan pencuci luka ini tetap kita tekan sedikit biar kita tahu lagi ada nanah atau enggak yang keluar dari luka pasien ya. Untuk caranya sendiri kita cuman boleh pakai itu satu arah dan satu kali. Jadi setelah dipakai satu kali dari atas ke bawah misalkan, itu lada kuang diulake pula dari bawah ke atas. Jadi harus diganti dengan kasa yang baru sampai bekas obat sebelumnya hilang. Tuh, kita ganti saluran. Nah, habis itu kita siapin yang baru. Kemudian kita pakai sarung tangan lagi untuk pakai obat. Terus setelah kita pakai sarung tangan, kita buka obat. Terus kita buka-buka kasa yang baru. Ingat ya, bagian tengahnya itu jangan dipegang untuk kasa steril. Bagian tengah itu yang kini bakal kita tetes obat. Oke, kita tetes obatnya sedikit aja. Terus ingat dipegang ujungnya saja, kita buat kuncup. Nah, biar bagian tengahnya nanti yang langsung kena ke bagian luka. Oke, bagian tengah yang ini ya, kini yang kena bagian luka. Terus ayo kita usap ke bagian luka. Caranya sama, dari bagian atas badan ke bagian bawah. Tetap agak ditekan sedikit. Dan ndak kuang diolak-alik ya, ndak kuang dari bawah ngolak pula ke atas. Kalau itu, atau bisa dengan sirkuler atau memutar. Nah, yang terakhir kita tutup lukanya pakai kasa kering. Cara megangnya tetap sama, jadi bagian ujungnya dipegang. Bagian yang nyentuh ke luka usah sampai kena tangan kita. Nah, udah itu baru kuang ditekuk, terus ditekan sedikit bagian atas biar dia tetap nekuk. Kemudian pasang secukupnya. Tetap caranya yang dipegang cuma ujungnya aja untuk kasa kering ini. Nah, bagian bawah yang nyentuh luka ada kuang kita sentuh dengan tangan, takutnya ada bakteri dari tangan kita yang ngikut nempel di kasa sehingga kita yang justru muat infeksi kini ke luka. Oke, setelah kita pasang kasa kering secukupnya, yang terakhir adalah kita pasang plester. Nah, untuk plester ini kita bisa plester bagian tepinya saja kalau lukanya lebar.
Kalau lukanya memanjang dan tidak terlalu lebar, kita bisa plester bagian atas langsung biar agak nekan juga sedikit. Tujuannya biar selama pasiennya beraktivitas ringan sampai sedang aktivitasnya, itu perban yang telah kita ganti ini tidak gampang lepas. Jadi pastikan dia kuat. Terakhir kita kemasek dulu barang-barang yang kita pakai. Ditutup lagi cairan pencuci lukanya, obatnya, plasternya. Nah, dan terakhir perlak yang kita pakai ini kita ambil sebagai alat kotor. Kita buang sama sarung tangan ke kotak sampah atau kresek kecil yang kita siapin dari tadi. Diikat. Dan terakhir kita buang dan kita cuci tangan, tetap pakai air yang mengalir dengan sabun. Biar tak ada bakteri atau kuman yang nempel di tangan kita. Demikian cara kita ngerawat luka seoperasi di rumah. Semoga bermanfaat dan dapat dipraktekkan di rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.